pun berdasarkan cita-cita bersama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kunapi Gatrane. Ni hao. Apa kabar? Walolo habari. Ale apa kabar? Maya kabar. Pie kabare. Indonesia merupakan negara yang pluralistik, multikultural, multietnik, dan multiagama. Sudah jadi tugas kita semua, terutama negara, untuk menjaga kehidupan multi ini agar tetap rukun, damai, dan terjadi. Indonesia dan keindonesiaan merupakan konsep tentang orang, bangsa, dan wilayah negara kita yang berbentuk republik dengan susunan negara kesatuan. Keindonesiaan berisi tentang kebersamaan dan muatan perasaan kebangsaan yang mengatasi kebinekaan dalam ruang hidup di atas tanah dan air Nusantara. Semangat kebersamaan serta perasaan sebangsa dan Oke, di sini aku bakal ngebahas tentang globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Globalisasi adalah proses dunia menjadi satu tanpa batas. Dengan begitu, kita menjadi tahu perkembangan teknologi yang semakin cepat dan tidak dapat dibendung lagi. Tapi apa sih dampak dari negatifnya globalisasi? Salah satunya adalah pengaruhnya identitas nasional kita mulai terkikis. Apalagi kaum rebahan atau kaum milenial yang udah mulai kebarat-baratan gitu guys. Which is kayak mereka lebih bangga mengenai TikTok daripada budaya mereka sendiri. And then mereka lebih bangga membeli produk luar negeri daripada produk mereka sendiri. Dan itu menjadi salah satu tantangan globalisasi. Meskipun globalisasi yang masuk Indonesia, warga Indonesia sendiri mengalami culture lag atau culture shock terhadap globalisasi itu sendiri. Tapi globalisasi bisa menjadi bumerang jika misalnya kita sebagai warga Indonesia tidak cerdas menghadapi globalisasi. Untuk itu, mari tentang apa sih politik identitas, dimulai dari kata politik. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu politika, yang artinya yang berhubungan dengan negara, dengan akar katanya polites, yaitu warga negara, dan polis, artinya negara kota. Secara etimologi, kata politik masih berhubungan dengan polisi kebijakan. Kata politis berarti hal yang berhubungan dengan politik. Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbagai mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Lalu, kemudian kata identitas yang diambil dari bahasa Inggris yaitu identity memiliki arti ciri-ciri atau tanda yang khas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seorang atau jati diri. Bisa dikatakan manusia yang memiliki identitas adalah mereka yang mampu menyadari tanda khusus atau ciri-ciri yang melekat pada dirinya. Berdasarkan dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa politik identitas adalah politik yang menekankan pada perbedaan-perbedaan yang didasarkan pada asumsi fisik tubuh, kepercayaan, dan bahasa yang menjadi ciri atau tanda khas dari seseorang. Dan dapat disimpulkan juga bahwa politik identitas menurut peneliti adalah suatu tindakan politik yang dilakukan individu atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan identitas baik dalam etnis, gender, budaya, dan agama untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan anggotanya. Politik identitas sering digunakan untuk merekrut dukungan orang-orang yang termarginalkan dari kelompok mayoritas. Menjelaskan tentang program pemerintah dalam membangun identitas moral bangsa. Yang pertama, Indonesia dihadapkan pada persoalan krisis moral yang dapat menghambat pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut implementasi kebijakan penelitian bangsa Indonesia, memberikan kebijakan misalnya pendidikan karakter, kebijakan karakter, dan dapat membangun pendidikan karakter tulisan ini di kemudian hari.
eh, nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu. Jadi pemerintah itu memfasilitasi dengan mengadakan pendidikan karakter di pendidikan, misalnya di sekolah-sekolah atau di perkuliahan, untuk membangun macam-macam yang disampaikan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum. Mungkin dari kacamata ini yang contoh kecil nih dalam penggunaan batik di kehidupan sehari-hari ini di Indonesia. Sangat jarang orang menggunakan batik, misal pergi kampus atau pergi jalan. Batik itu jarang dipakai. Namun di kampus saya melihat ada yang menerapkan itu Rabu batik. Itu merupakan bagaimana kita membangun identitas kita sendiri. Kenapa saya mencontohkan penggunaan batik ini? Karena teman-teman juga tahu batik itu bukan milik sendiri, musik negara kita dan kita juga sendiri yang ada asal dari mereka atau budaya mereka. Di sini mungkin kita juga sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga identitas bangsa kita sendiri, mulailah dari yang terkecil terlebih dahulu, di mana langkah-langkah kecil kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat. Contoh kecilnya kan penggunaan batik ini. Penggunaan batik ini kalau digunakan terus menerus